Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kami dari kelompok 3 mata kuliah pengembangan kurikulum akan menyampaikan materi dengan tema landasan pengembangan kurikulum. Anggota dari kelompok 3 yang pertama Aswar Iza Mumtaz dengan NPM 2104010002, yang kedua Anida Tangkas dengan NPM 2104010012, yang ketiga Irfa'i Fajar Muttaqin dengan NPM 2104010013, yang keempat Karisma Nuraini 2104010030, dan yang kelima Rizky Ayu Indasari dengan NPM 2104010031. Landasan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan suatu proses perencanaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembang kurikulum atau kurikulum developer, dan kegiatan yang dilakukan itu agar kurikulum yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Nah, poinnya ini, kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar sesuai dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Landasan pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, landasan filosofis. Kata filsafat berasal dari Yunani kuno, yaitu filosofia atau pilor, yang artinya cinta, senang, dan suka. Sedangkan sofia artinya kebaikan, kebijaksanaan, atau kebenaran. Jadi, filsafat berarti cinta akan kebenaran. Kemudian, landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum ialah asumsi-asumsi atau rumusan yang didapatkan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis atau filosofis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Filsafat akan menentukan arah kemana peserta didik akan dibawa. Filsafat merupakan perangkat nilai-nilai yang melandasi dan membimbing ke arah pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian dalam pengembangan kurikulum, senantiasa berpijak pada aliran-aliran filsafat tertentu, sehingga akan mewarnai terhadap konsep dan implementasi kurikulum yang dikembangkan. Di sini kami uraikan tentang isi dari masing-masing aliran filsafat yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Aliran yang pertama yaitu aliran perennialisme. Aliran ini lebih menekankan pada keabadian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak sosial tertentu. Pengetahuan dianggap lebih penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikan yang menganut paham ini menekankan pada kebenaran absolut, kebenaran universal yang tidak terikat pada tempat dan waktu. Aliran ini lebih berorientasi pada masa lalu. Kemudian yang kedua, esensialisme. Aliran ini menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Seperti halnya mata pelajaran matematika dan sains, yang dianggap sebagai dasar substansi kurikulum yang berharga untuk hidup di masyarakat. Kehidupan bermasyarakat dapat ditingkatkan dan diperbaiki dengan pertolongan ilmu pengetahuan, karena peranan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dapat mengembangkan masyarakat menjadi berbudaya. Sama halnya dengan perennialisme, esensialisme juga lebih berorientasi pada masa lalu. Kemudian aliran yang ketiga, eksistensialisme. Aliran ini menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang, mesti memahami dirinya sendiri. Kemudian aliran yang keempat, progresivisme. Aliran ini menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individual, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan proses. Progresivisme merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik aktif. Konsep yang didasari oleh pengetahuan dan kepercayaan bahwa manusia itu mempunyai kemampuan-kemampuan yang wajar dan dapat menghadapi serta mengatasi masalah-masalah yang bersifat menekan atau mengancam adanya manusia itu sendiri. Kemudian aliran yang kelima, rekonstruktivisme.
Penganut aliran ini menekankan pada hasil belajar daripada proses. Dalam pendekatan filosofi pengembangan kurikulum khususnya di negara Indonesia, harus mengacu pada visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional, sehingga tidak bertentangan dengan falsafah negara, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan dasar negara, pandangan hidup, dan sekaligus menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia. Yang selanjutnya yaitu manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama, filsafat pendidikan dapat menentukan arah akan dibawa kemana anak-anak melalui pendidikan sekolah. Nah, sekolah ini memiliki arti suatu lembaga yang didirikan untuk mendidik anak-anak ke arah yang dicita-citakan oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian yang kedua, dengan adanya tujuan pendidikan yang diwarnai oleh filsafat yang dianut, kita mendapat gambaran yang jelas tentang hasil yang harus dicapai. Manusia yang bagaimana sih yang harus diwujudkan melalui usaha-usaha pendidikan itu? Kemudian bentuk filsafat. Ada beberapa bentuk filsafat yang memiliki hubungan erat dengan pendidikan. Yang pertama, metafisika, yaitu filsafat yang membahas tentang segala yang di dalam alam itu. Yang kedua, epistemologi, yaitu membahas tentang suatu kebenaran. Yang ketiga, aksiologi, yaitu filsafat yang membahas tentang nilai filsafat merupakan sumber dari berbagai ilmu pengetahuan. Kemudian yang terakhir, humanologi filsafat, membahas berbagai masalah yang dihadapi oleh manusia termasuk juga tentang masalah-masalah pendidikan, dan filsafat juga merupakan aplikasi dari pemikiran-pemikiran filosof untuk memecahkan masalah pendidikan. Kemudian landasan yang kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi artinya ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, sedangkan kurikulum adalah upaya menentukan program pendidikan untuk mengubah perilaku manusia. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus berdasarkan psikologi sebagai acuan dalam menentukan apa dan bagaimana perilaku itu dikembangkan. Terdapat dua bidang psikologi yang mendasari pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan ini diperlukan terutama dalam menetapkan isi kurikulum yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalaman bahan pelajaran sesuai dengan taraf perkembangan anak. Adanya jenjang atau tingkat pendidikan dalam sistem persekolahan merupakan satu bukti bahwa psikologi perkembangan menjadi landasan dalam pendidikan, khususnya kurikulum. Kemudian, bidang psikologi yang kedua yaitu psikologi belajar. Psikologi belajar ini merupakan studi tentang bagaimana individu belajar yang secara sederhana dapat diartikan sebagai perubahan tingkah laku yang terjadi melalui pengalaman. Segala perubahan tingkah laku, baik yang berbentuk kognitif, afektif, maupun psikomotorik, terjadi karena proses pengalaman yang selanjutnya dapat dikatakan sebagai perilaku belajar. Perubahan-perubahan yang terjadi karena insting atau karena kematangan serta pengaruh hal-hal yang bersifat kimiawi tidak termasuk belajar. Landasan yang ketiga yaitu landasan sosial budaya. Landasan sosiologis kurikulum adalah asumsi-asumsi yang berasal dari sosiologi yang dijadikan titik tolak dalam pengembangan kurikulum. Landasan ini penting karena pendidikan di dunia tidak lepas dari akal sosial budayanya, sehingga pendidikan lebih bermakna jika adanya landasan sosial budaya tersebut. Kemudian Linton membagi menjadi dua kategori dalam proses pembudayaan. Yang pertama, budaya umum. Budaya umum ini mencakupi nilai-nilai, kepercayaan, dan kebiasaan yang dianut oleh orang-orang dewasa pada umumnya dari satu suku bangsa atau bangsa-bangsa di dunia yang mencakupi perilaku kehidupan sehari-hari yang teramati. Misalnya, tata cara bahasa, cara berpakaian, makanan, kesenian, cara mendidik anak, agama yang dianut, kehidupan sosial, dan politik perekonomian. Kemudian yang kedua, budaya khusus. Budaya khusus ini mencakupi unsur-unsur budaya yang berkembang hanya dalam kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat yang sifatnya vokasional atau kejuruan. Unsur khusus dari setiap kebudayaan umum akan terdapat di dalamnya. Misalnya, bahasa secara universal. Setiap manusia mempunyai bahasa, namun bahasa tersebut untuk setiap masyarakat atau negara berbeda satu sama lainnya.
Nah, kurikulum tidak hanya dipandang sebagai isi, tetapi juga dapat digunakan sebagai media, sumber belajar, atau pendekatan belajar. Teori, prinsip, konsep, hukum yang terdapat dalam semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam kurikulum menerapkan harus disesuaikan dengan kondisi sosial budaya di masyarakat setempat, sehingga hasil belajar yang dicapai anak lebih bermakna dalam hidupnya. Yang selanjutnya yaitu landasan iptek dan religius. Ilmu pengetahuan adalah seperangkat pengetahuan yang disusun secara sistematis yang dihasilkan melalui riset atau penelitian. Sedangkan teknologi adalah aplikasi dari ilmu pengetahuan untuk memecahkan masalah-masalah dalam kehidupan. Ilmu dan teknologi tidak bisa dipisahkan. Tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kondisi yang efektif, efisien, dan sinergi terhadap pola perilaku manusia. Kemudian pengembangan dan penerapan kurikulum berdasarkan nilai-nilai ilahiyah, sehingga dengan adanya dasar ini, kurikulum diharapkan dapat membimbing peserta didik untuk membina iman yang kuat, teguh terhadap ajaran agama, berakhlak mulia, dan melengkapinya dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Kemudian implikasi iptek dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, pengembangan kurikulum harus dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir peserta didik untuk lebih banyak menghasilkan teknologi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan karakteristik masyarakat Indonesia. Yang kedua yaitu pengembangan kurikulum harus difokuskan pada kemampuan peserta didik untuk mengenali dan merevitalisasi produk teknologi yang telah lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Yang ketiga yaitu perkembangan iptek berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pengembangan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Ini secara tidak langsung menuntut dunia pendidikan untuk dapat membekali peserta didik agar memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi sebagai pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan. Selanjutnya, dampak positif terhadap pengembangan kurikulum. Yang pertama, pembelajaran jarak jauh. Yang kedua, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. Yang ketiga, cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru melalui internet. Yang keempat, teknologi menawarkan media audiovisual yang interaktif pada proses pembelajaran. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama penyalahgunaan teknologi dan yang kedua menurunnya motivasi dan prestasi belajar. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.